Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my dear, kembali lagi bersama Miss Bunga dalam pelajaran bahasa Inggris untuk materi yang pertama yaitu tentang hope, wish, and congratulations. Hari ini sudah pertemuan kedua ya untuk materi ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang di second meeting ini, kita review dulu di first meeting kemarin kita sudah bicara tentang apa saja. Kemarin kita belajar untuk membedakan terutama antara hope dan wish ya. Kenapa? Karena congratulations jelas perbedaannya. Jadi kita fokus ke hope dan wish dulu. Di sini ada 4 contoh kalimat. Kalimat pertama, I hope you get well soon. Saya highlight pada kata get. Nah, kalau kalian perhatikan, kecuali pada contoh congratulations, ini yang saya highlight dengan warna merah adalah kata kerja atau verb. Kenapa saya highlight verbnya? Karena di situ penentunya. Kalau kalian mau menggunakan kata hope, berarti kata kerja yang kalian gunakan harus dalam bentuk pertama. Verb 1, simple present. Kalau kalian mau buat kalimat dengan kata wish, berarti kalian bisa gunakan verb bentuk kedua atau ketiga. Tergantung. Wish yang kalian bicarakan ini tipe pertama atau tipe kedua. Tipe pertama artinya possible to happen atau masih bisa terjadi. Tipe kedua artinya adalah sudah tidak mungkin untuk terjadi, impossible to happen. Jadi hanya regrets atau penyesalan. Fokus lagi ke contoh kalimat. Seperti yang kalian bisa lihat, kalimat pertama saya gunakan verb get, verb 1. Tahu dari mana bentuk pertama? Karena bentuk keduanya adalah got, bentuk ketiganya adalah gotten. Tahu dari mana Miss bentuk kedua dan ketiganya? Biasanya kalian bisa cari di kamus yang cetak. Sudah ada di situ kata kerja dalam bahasa Inggris berurut secara abjad. Bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Atau kalau mau lebih mudah, kalian bisa searching di Google. Verb 1, verb 2, verb 3. Nanti ada listnya sesuai abjad. Itu mau tidak mau harus kalian hafalkan. Atau kalau kalian merasa sulit untuk menghafalkan, kalian bisa dicicil sedikit demi sedikit, nggak usah semuanya langsung. Misalnya sehari cukup menghafal 2 rangkap berarti. Verb 1, verb 2, verb 3 sebanyak 2 kata. Seperti itu. Kalau sehari 2 berarti 2 hari sudah dapat 4, 3 hari dapat 6. Ntar nggak kerasa banyak yang kalian hafal. Mau nggak mau ya, karena tidak ada cara lain untuk tahunya. Kata kerja ada yang regular, ada yang irregular. Kalau yang regular gampang. Contohnya ada pada kalimat ketiga ini. Mengubah dari bentuk 1 ke bentuk kedua dan ketiga hanya perlu ditambahkan ed. Karena dia teratur, regular. Nah, yang sulit nanti adalah yang irregular. Dia bisa tidak berubah sama sekali. Contohnya kata cut atau potong. Bentuk keduanya cut, bentuk ketiganya juga cut. Cut, cut, cut. Ada yang berubah huruf tengahnya. Contohnya swim, berenang. Bentuk pertamanya swim pakai I, bentuk keduanya swam pakai A, bentuk ketiganya swam pakai U. I, A, U. Berubah-ubah. Nah, kan kalian tidak tahu ini termasuk yang berubah atau yang tidak berubah ya. Jadi cara satu-satunya adalah dengan menghafal. It's okay, sedikit demi sedikit menghafalnya, nanti lama-lama jadi bukit. Kita fokus lagi ke contoh. Di contoh kedua ada I wish I had a bicycle. Had di sini asal katanya adalah have. Dirubah ke bentuk kedua jadi had. Artinya mempunyai. Ini adalah contoh untuk wish yang masih bisa jadi kenyataan. Masih bisa jadi kenyataan, makanya saya pakai verb 2. I wish I had a bicycle. Artinya saya tidak punya sepeda, tapi saya harap saya punya. Mungkin nggak jadi nyata? Mungkin nggak di masa mendatang saya punya sepeda? Sangat mungkin. Karena sangat mungkin, saya pakai tipe pertama. Tipe pertama tadi verbnya yang bentuk kedua. Kalau sudah tidak mungkin, berarti hanya penyesalan. Untuk penyesalan kita gunakan verb bentuk ketiga. Contohnya di sini listened. I wish I had listened to your words. Saya harap saya dulu dengarkan kata-kata kamu. Nah, di sini saya highlight 2 kata, had dan listennya. Kenapa?
Karena kata kerja bentuk ketiga tidak bisa digunakan langsung setelah subjek. Subjeknya di sini I. Tidak bisa langsung. Beda dengan yang bentuk kedua. Kalau tadi bentuk kedua boleh langsung I had. Atau kalau get berarti jadi I got. Apalagi I caught, I swam, I drank. Boleh langsung ya kalau verb kedua. Nah, kalau verb ketiga tidak boleh langsung. Harus ditemani dengan have, has, atau had. Nah, khusus untuk wish, karena kita gunakan past perfect tensesnya, jadi hanya muncul had. Tidak akan ada itu, has listened, have listened. No. We will only use had to talk about wish. Ingat ya, hanya gunakan had ditambah verb 3 untuk wish yang tidak bisa jadi kenyataan lagi, hanya penyesalan. Yang terakhir ini congratulations. Untuk ucapan selamat yang perlu kalian ingat adalah selalu diikuti preposition on. Dan juga jangan lupa nih, ada huruf S-nya. Karena kalau tidak ada huruf S-nya berarti kalian bukan bilang selamat ya atas bla bla bla. Tapi yang kalian ucapkan adalah ucapan selamat atas, contoh, congratulations tanpa S, congratulations on being the best student. Ucapan selamat menjadi murid terbaik. Berarti ucapan selamatnya jadi murid terbaik. Gitu kan artinya. Kalau ada S-nya, congratulations on being the best student. Selamat ya, sudah menjadi murid terbaik. Nah, berarti yang jadi murid terbaik kamu yang saya beri ucapan selamat. Gitu. Artinya beda. Sesimpel itu, cuma ada huruf S tapi artinya jadi beda. Jangan lupa ya, ada S, ada on. Kita lanjut. Tadi review tentang first meeting. Nah, untuk hari ini saya mau memberitahukan pada kalian contoh-contoh ungkapan apa saja yang bisa kalian ucapkan berdasarkan occasionsnya atau berdasarkan event. Dalam rangka apa kalian mengucapkan hope, wish, and congratulations. Nah, kejadian yang pertama adalah sifatnya umum atau general. General wishes. Untuk general wishes, contohnya di sini ada I hope everything is fine. Semoga semuanya baik-baik saja. Umum kan? Kemudian ada congratulations, I'm happy for you. Selamat ya, saya ikut senang untukmu. Ini juga umum, bisa digunakan dalam banyak kejadian. Yang berikutnya have a great holiday, ini untuk orang yang akan pergi berlibur. Kemudian ada have a good day, ini diucapkan ketika kalian berpisah. Jadi habis ngobrol sama seseorang, kemudian sudah mau pergi, mau berpisah, kalian bisa ucapkan have a good day, semoga harimu baik. Kemudian kalau misalnya kalian sehabis mengobrol, mau berpisah, tapi ingat besok tuh akhir pekan, hari Sabtu atau Minggu, kalian bisa gunakan yang berikutnya. Have a great weekend. Semoga akhir pekanmu menyenangkan. Nah, kalau kalian berbicara dengan seseorangnya itu habis melakukan sesuatu dengan baik. Entah itu lomba, ujian, dan semacamnya, kalian bisa bilang, you did well. Kerja baik, kerja bagus. Yang berikutnya ada I wish you the best of luck and every success in. Setelah in, kalian bisa ikuti dengan occasionsnya tentang apa. Kalau misalnya ini tentang seseorang yang baru pindah sekolah, ke sekolah baru, kalian bisa bilang seperti ini. I wish you the best of luck and every success in your new school. Di sekolah barumu. Seperti itu ya. Untuk responsnya, karena yang kita bicarakan adalah doa dan harapan, yang biasanya sifatnya adalah hal yang baik-baik, jadi kalian bisa merespon dengan ucapkan terima kasih. Terima kasih ini ada macam-macam cara mengungkapkannya. Bisa thanks, bisa thank you, bisa thanks a lot, thank you very much. Kalau kalian mau ikut mendoakan orang yang sudah memberikan ucapan pada kalian, bisa ditambah dengan kata you too. Terima kasih kamu juga ya. Seperti itu. Thanks, you too. Atau kamu mau bilang, oh saya harap juga seperti itu. Cukup katakan, I hope so. Contoh, I hope everything is fine. I hope so. Duh, semoga semuanya baik-baik aja ya. Saya harap juga begitu. Seperti itu ya. Untuk occasions yang kedua, di sini ada
birthday wishes. Artinya ucapan untuk orang yang sedang berulang tahun. Yang pertama contohnya adalah wishing you every happiness on your special day. Artinya, semoga semua kebahagiaan bersamamu di harimu yang spesial ini. Kemudian contoh kedua adalah may all your wishes come true. Happy birthday. Selamat ulang tahun, semoga semua harapanmu jadi kenyataan ya. Nah, kemudian ada lagi contoh yang paling umum digunakan, yaitu adalah wish you all the best. Semua yang terbaik untukmu. Untuk responnya masih sama, karena ini juga sifatnya baik, kalian bisa ucapkan thanks a lot. Terima kasih banyak. Atau terima kasih yang lain. Untuk occasions yang ketiga ada get well wishes. Diucapkan pada orang yang sedang sakit dan kalian doakan supaya dia cepat sembuh. Caranya bagaimana? Dalam bahasa Inggris kalian bisa ucapkan get well soon. Semoga lekas sembuh, atau I hope you make a swift and complete recovery. Semoga lekas sembuh sepenuhnya. Jadi bukan hanya mendingan, tapi sembuh sepenuhnya. Seperti itu. Responsnya masih sama, ucapkan terima kasih. Untuk yang berikutnya, ada ucapan selamat yang bisa kalian ucapkan ketika seseorang meraih sesuatu, achievement. Contoh pertama, congratulations on your graduations. Berarti orangnya baru saja lulus. Selamat ya atas kelulusanmu. Congratulations on your graduations. Contoh kedua adalah congratulations on passing your exam. Selamat telah melalui ujian. Jadi ini diucapkan pada orang yang baru selesai ujian. Nah, untuk contoh ketiga, ini sudah selesai ujian dan juga sudah tahu nilainya. Congratulations on your exam result. Kalau kalian beri selamat, berarti artinya sudah tahu nilainya dan nilainya bagus. Kalau nilainya tidak bagus, jangan diucap congratulations, nanti jatuhnya jadi menyindir sepertinya, selamat ya nilaimu tidak bagus, kan gimana? Jadi congratulations on your exam result hanya diucapkan pada seseorang yang sudah melalui ujian dengan nilai bagus. Kalau kurang bagus berarti cukup diberikan semangat untuk bisa melakukan lebih baik, belajar lebih giat. Seperti itu. Yang terakhir ada well done on getting into SMP MBS Kampung Sawah. Have a great time. Ini diucapkan pada seseorang yang baru masuk sekolah. Misalnya dia baru lulus SD, kemudian dapat SMP yang dia inginkan. Contohnya di sini SMP MBS Kampung Sawah. Kalian bisa bilang well done. Kerja bagus, akhirnya tercapai juga nih, bisa masuk SMP MBS Kampung Sawah. Seperti itu. Lagi-lagi responnya cukup katakan thank you. Untuk selanjutnya kita masuk fokus ke bagian structure. Karena kemarin masih bingung terutama membedakan antara wish tipe pertama dan wish tipe kedua. Di sini saya berikan contoh 5 kalimat, kemudian saya highlight dengan warna merah, semuanya adalah kata kerjanya. Atau ini juga bisa disebut modals, yang jelas semuanya dalam bentuk pertama. Kenapa semuanya dalam bentuk pertama? Karena dalam bicara tentang doa atau hope, we use simple present. Setelah kata hope yang kita gunakan adalah simple present. Simple present ciri-cirinya, bentuk pertama, apanya, verbnya. Kalau nggak pakai verb gimana? Boleh, berarti to be-nya yang dalam bentuk pertama. Nah, di sini saya beri contoh tidak menggunakan verb setelah hope. Ada di contoh terakhir. We hope you are okay. Tidak ada verb setelah hope. Karena tidak ada verb, jadi saya gunakan to be. To be-nya bentuk pertama. Karena simple present. Nah, to be bentuk pertama ada apa saja? Ada are, digunakan untuk you, they, we. Atau orang lebih dari satu. You are, they are, we are. Nah, kalau orangnya satu, gunakan is. She is, he is, it is. Kalau orangnya saya, gunakan am. I am. Oke, jadi dalam simple present, to be hanya ada 3, yaitu is, am, are. Nah, di sini selain kalian perhatikan penggunaan verb 1 setelah kata hope-nya itu sendiri juga harus diperhatikan. Dilihat contoh ketiga dan keempat.
Di sini hope-nya ditambahkan huruf S. Kenapa? Karena hope itu sendiri adalah verb. Verb one. Karena dia verb one, aturannya adalah harus ditambahkan S jika orangnya he, she, it. Itulah kenapa di sini saya tambahkan S ketika orangnya he. He hopes. Saya tambahkan S ketika orangnya she. She hopes. Tapi ketika orangnya we, tidak usah pakai S. We hope. I hope. Gitu ya. Kemudian untuk wish, yang tadi ada 2 tipe. Untuk tipe pertama ini masih mungkin jadi kenyataan. Karena masih mungkin jadi kenyataan, berarti kalian membicarakan sesuatu kondisi yang terjadi pada saat ini. Saat ini. Nah, karena itulah di sini reality-nya saya pakai present. Untuk wish-nya baru pakai simple past. Verb 2 ya. Kalau dari reality-nya saja sudah past bentuknya, di wish-nya saya pakai past perfect. Artinya terjadi mundur dalam timeline. Kalau reality-nya simple present, wish-nya pakai simple past, mundur 1. Kalau reality-nya sudah simple past, mundur lagi ke past perfect. Tadi past perfect ciri-cirinya verbnya verb 3, kalau simple past ciri-cirinya verbnya verb 2, simple present ciri-cirinya verb 1. Dilihat di sini. I wish you had. Ini verb 2. Berarti mungkin jadi nyata. Yang kedua, I wish you had bowed. Ada 2 nih yang saya highlight. Ada had ditambah verb 3. Bowed adalah verb 3 dari by. By, bowed, bowed. Berarti kalau sudah ada had ditambah verb 3, ini adalah past perfect. Artinya hanya penyesalan, sudah tidak bisa diubah. Seperti itu. Contoh C dan D juga sama penjelasannya. If the reality is in the present, we use verb 2 after wish. And then if the reality is in the past, we use had plus verb 3. Oke, kita lihat berikutnya. Di sini ada congratulations. Seperti yang saya sudah bilang di awal, yang harus diingat pada structure congratulation adalah penggunaan S di akhir kata congratulation. Jadi congratulations, kemudian diikuti on, preposition on, dan setelah on biasanya kalian harus gunakan gerund. Gerund itu apa, Miss Bunga? Gerund itu simpelnya adalah ing. Bunyi ing di belakang verb. Dari pass jadi passing. Dari get jadi getting. On being, on passing, on getting. Aturannya setelah preposition on atau for, kalian harus menggunakan verb 1 ditambah ing yang disebut gerund. Oke, diingat ya, syaratnya ada 3, huruf S, preposition on, dan ing. Gerund. Nah, sekarang coba kita sama-sama mencoba menyelesaikan soal. Karena nanti kalian akan mulai masuk ke pengerjaan soal-soal tugas karena sudah 2 kali pembahasan. Ada contoh pertama adalah di sini ada situasi, ada kondisi, kemudian kalian diminta untuk melengkapi dengan ungkapan doa atau harapan yang sesuai berdasarkan situasinya. Contoh situasi pertama, Adiba is sick. Adiba sakit. Nah, kalau ada orang sakit, ucapan atau doanya yang tepat yang mana? Apakah A, he wishes he had the money. Ngomonginnya uang. Kemudian yang B, I hope I can get a good score. Bicara tentang score. Yang ketiga, I wish I didn't. Bicaranya tentang saya. Padahal situasinya tentang Adiba. Yang keempat ada I hope she gets well soon. She gets well soon. Nah, tadi get well soon diucapkan pada orang yang bagaimana? Ingat?
pada orang yang sedang sakit. Berarti cocok ya dengan situasi pertama. Adiba is sick. Adiba sakit. Maka doa yang tepat adalah I hope she gets well soon. Untuk situasi kedua, I study hard for the exam. Nah, dia sudah bicara tentang exam, ujian. Kalau kalian mengerjakan ujian, yang kalian harapkan dapatkan selanjutnya adalah nilai atau score. Berarti cari tadi mana doa yang mengucapkan kata score. Ada di doa kedua yang B. I hope I can get a good score. Seperti itu cara mengerjakannya ya. Kita lanjut di situasi ketiga, ada Willy. Willy doesn't have, I'm sorry, this should be doesn't. Willy doesn't have enough money to buy a pair of new shoes. Berarti membicarakan tentang money, uang. Tadi ada yang bicara tentang uang, yaitu doa pertama, he wishes he had the money. Sudah cocok sama-sama tentang uang, kita masukkan jawabannya. Kemudian untuk yang keempat, Fadil didn't know them well before they left. Fadil didn't know them well before they left. Nah, di sini pakainya sudah simple past. Tadi kalau simple past berarti nggak mungkin hope. Karena kalau hope harus present. Berarti harus yang pakai yang apa? Kita harus pakai yang wish. Cari yang menyebutkan wish tentang them, mereka. Orang yang dibicarakan mereka, them. Oh, ini ada pada wish kelima. He wishes he had known them well. Berarti cocok. Masukkan. Yang terakhir, I had forgotten your address. Saya lupa alamatmu. Yang berbicara adalah saya. Berarti bisa cocok dengan wish yang ketiga. I wish I didn't. Saya harap sih saya tidak lupa, tapi pada kenyataannya saya lupa. Seperti itu. Untuk contoh yang kedua, di sini kalian hanya perlu memilih kata kerja yang tepat. Apakah kalian harus gunakan bentuk pertama, atau bentuk pertama ditambah S, atau bentuk kedua. Cara menentukannya gimana? Perhatikan kalimat itu tentang hope atau tentang wish. Kalau tentang hope berarti kalian harus gunakan bentuk pertama. Kalau bukan tentang hope, jangan gunakan yang pertama, bisa gunakan yang bentuk kedua atau ketiga. Cara menentukan ada S-nya atau tidak gimana? Lihat subjeknya. He, she, it atau bukan. Kalau he, she, it berarti boleh ditambah S. Kita lihat. Adiba wishes she. Ini dia. Berarti boleh tambah S ya. Kemudian tapi ini wishes Miss Bunga. Kita pakainya present atau past? Kita pakai yang past tense. Karena wish. Karena past tense kita pakai yang verb to. Adiba wishes she brought an umbrella. Kemudian nomor 2, we hope you. Subjeknya you, diingat-ingat subjeknya you, berarti tidak perlu ditambah S. Kemudian bicaranya tentang hope, berarti pakai present, kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama tanpa S, oh berarti yang can pass. Nomor 3, I wish I, orangnya I, subjeknya I, kemudian yang dibicarakan wish. The movie. I bla 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 the movie. Di sini kebetulan semuanya ada have, has, had. Berarti ini adalah wish tipe kedua yang tentang penyesalan, yang rumusnya adalah had ditambah verb 3. Had ditambah verb 3. Sudah tahu dong jawabannya? Betul ya. Had watched. Kemudian nomor 4, Zafran laki-laki 1, tapi wishes. Oh berarti jangan pakai simple present ya, soalnya wish. Berarti kita harus pakai verb kedua atau ketiga. Yang mana? Yang had. Hanya seperti itu cara mengerjakannya. Nah, kita sudah sampai di akhir pembahasan untuk meeting kedua kali ini.
Nanti akan ada sesi untuk mengerjakan soal. Soalnya kurang lebih seperti ini. Kalian menentukan penggunaan verb dan juga apa tuh tadi di sini? Penggunaan verb dan juga memberikan harapan dan doa sesuai dengan situasi. Jadi according to the context. Jangan sampai ngaco, ada yang sakit terus harapannya malah tentang nilai, doanya tentang nilai, kan nggak nyambung. Seperti itu ya, semoga dapat dimengerti. I think that's all for today. Let's see on the conference. If you have any questions, just ask me and then we'll go straight to the first practice, official practice. Karena yang kemarin cuman starter saja. Ini kali ini akan dapat tugas betulan. Semoga kalian sudah paham ya. Kalau ada yang belum dipahami, kalian boleh tanya nanti di conference. That's it for today. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.